Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali daras. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai istighfar dan janji baiat. Di dalam janji baiat Jemaat Ahmadiyah, syarat yang ketiga disebutkan bahwa jika kita hendaknya senantiasa beristighfar atau memohon ampun kepada Allah. Hazrat Masih Maud alaihissalam memerintahkan kepada kita agar berjanji bahwa ia akan senantiasa mendirikan sholat 5 waktu sesuai perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa mendirikan sholat tahajud dan bersolawat bagi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memohon ampunan dari kesalahan dan memohon perlindungan dari dosa. Akan ingat di setiap saat kepada nikmat-nikmat Allah, lalu mensyukurinya dengan setulus hati, serta memuji dan mengagungkannya dengan hati yang penuh kecintaan. Jadi ini adalah syarat baiat yang ketiga di dalam Jemaat Ahmadiyah. Selanjutnya, kisah para nabi mengamalkan istighfar. Di dalam surah An-Nisa ayat 65 dikatakan bahwa wa ma arsalna min rasulin, dan tidaklah kami utus seorang rasul illa liyuta'a biiznillah, melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Walau annahum, dan jika mereka idzalamu, telah menganiaya anfusahum, diri mereka sendiri, ja'uka, datang kepada engkau, fastaghfirullaha, dan meminta ampun atau memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasulu, dan Rasul ini pun Rasulullah SAW memintakan ampun bagi mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, niscaya mereka akan mendapati Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 65. Selanjutnya, bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada ayah asuhnya atau paman penyembah berhala, sekaligus yang menentang ajaran tauhid. Di dalam Al-Quran surah Maryam ayat yang ke-48, surah 19 ayat ke-48, sini dikatakan bahwa qala salamun alaik ya astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya. Artinya, qala salamun alaik, Ibrahim berkata, selamat sejahtera atas engkau, sa'astaghfirulak, aku akan memohon ampun bagi engkau, Rabbi, kepada Tuhanku, innahu kana bi hafiyya, sesungguhnya dia sangat baik terhadapku.
Hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mendoakan kepada bapaknya sebagai penyembah berhala. Sesungguhnya bagimu ada contoh yang baik di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang besertanya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kamu dan telah nyata permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu untuk selama-lamanya hingga kamu beriman kepada Allah semata, kecuali yang dikatakan Ibrahim kepada bapaknya sebagai suatu pengecualian. Tentu aku akan memohonkan ampun bagi engkau, meskipun aku tidak berdaya menolong engkau sedikit pun terhadap Allah. Ia berdoa, wahai Tuhan kami, kepada engkau kami bertawakal, dan kepada engkau kami tunduk, dan kepada engkau kami akan kembali. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 5. Kemudian kalau kita perhatikan mengenai kisah Nabi Yusuf alaihissalam, para saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta maaf dan meminta didoakan agar diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu berkenaan dengan perbuatan mereka terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Mereka berkata, ya ayah kami, mohonkanlah ampunan bagi kami kepada Allah atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Quran Surah Yusuf ayat 98. Di dalam ayat lain dikatakan bahwa ia berkata, tentu akan kumohonkan pengampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin hadirat, demikianlah daras pada kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.